Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Rosyami. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber kita yaitu Ibu Rizlindia Nursita. Beliau merupakan dosen program studi hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia. Di sini tema yang kita angkat yaitu tentang kesadaran sosial di era global untuk generasi muda. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan literasi sains digital. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ibu, dengan adanya digitalisasi, perubahan apa yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat yang kita lihat di masa ini apabila dibandingkan 1 atau 2 dekade sebelumnya? Oke, terima kasih Mbak Andri dan juga Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal ya, semoga suara saya bisa masuk ya teman-teman. Ya, ini pertanyaan yang saya kira sangat menarik. Sebetulnya kalau tadi Lori bertanya apa saja sih perubahan yang bisa kita rasakan sekarang di masyarakat, kita bisa mengetahui apa yang terjadi bahkan di belahan dunia lain, di belahan bumi lain, bahkan hampir real time. Nah, mungkin kalau saya harus memberikan contoh, kalau kita ngomongin tentang apa yang terjadi di Gaza misalnya, krisis dan juga genosida yang terjadi di sana. Nah, kita itu kan jauh banget ya dari Gaza, dari Palestina. Namun dalam waktu yang sangat cepat kita bisa tahu kondisi dari masyarakat di sana karena banyak orang-orang yang di sana atau jurnalis ya internasional yang mereka menyebarkan tentang footage atau bahkan mungkin vlog tentang kondisi dari masyarakat yang ada di sana. Menurut Ibu, apakah media sosial itu berpengaruh terhadap kesadaran sosial masyarakat dan menciptakan masyarakat khususnya generasi muda yang empati? Oh, yang dari empati ya. Mungkin kita bicara dari hal yang positif aja ya. Jadi hal yang positifnya bisa seperti ini. Tadi saya sudah memberikan contoh misalnya berkaitan dengan bagaimana media sosial itu bisa menjadi media yang membuat kita lebih sadar terhadap apa yang terjadi di luar sana. Tidak hanya ada di sekitar kita, bahkan yang terjadi di provinsi atau bahkan negara lain itu juga bisa terjadi. Taruhlah tadi misalnya kita tahu bahwa desa sudah krisis dan emosi bersama. Mungkin kita bicara tentang apa yang dialami oleh teman kita di Aceh, di Sumatera, ya kita tahunya dari mana? Dari media sosial. Jadi sehari-hari ketika kita sadar, kita membuka TikTok, misalnya muncul di kita, atau kita menggunakan tentang kondisi tentang bencana yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Ya, jadi dengan adanya media sosial justru tadi karena informasi yang lebih cepat, kita justru tahu bahwa ada orang-orang di luar sana yang mengalami masalah yang perlu bantu. Jadi kita tuh nggak pribadi yang orang yang cuek. Ada sisi seperti itu. Jadi ada sisi positif. Itu dampak positif yang pertama yang kita dapatkan dari adanya media sosial, di mana media sosial bisa meningkatkan. Di tengah-tengah kondisi tersebut, bagaimana perguruan tinggi dapat berperan untuk membentuk kepedulian di antara generasi muda? Ya, pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Ini semua sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, yang pertama kesadaran sosial dan dengan tantangan kita dihadapi di era digital sekarang ini bisa disolusikan ke dalam sistem pendidikan yang ada di perguruan tinggi, termasuk dalam kurikulum. Kalau kita mau contohnya, salah satunya barangkali yang sekarang lagi dipelajari, barangkali ini mata kuliahnya apa namanya? Itu tingkat literasi sains digital. Ya, Pancasila dan literasi sains digital. Jadi dengan tadi Pancasila, kemudian literasi sains digital. Jadi mahasiswa jadi lebih tahu ternyata media sosial itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi mahasiswa jadi bisa mengambil manfaatnya dan kemudian bisa mencegah sisi negatifnya. Ya, pendidikan agama Islam misalnya, mahasiswa diminta untuk membuat konten dakwah. Itu kan ada kombinasi. Jadi bagaimana media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk kesadaran atau share yang positif. Nah, jadi ini bisa dimasukkan dalam satu mata kuliah khusus, atau bisa juga ya ini disesuaikan dengan penugasan yang ada di mata kuliah.
Oke, untuk tema yang kita angkat itu cukup relate di zaman sekarang, dan mungkin dari berbagai informasi yang kita dapat hari ini, dari yang teman-teman sudah tahu jadi lebih tahu, dari yang sebelumnya lupa jadi ingat, dari yang sebelumnya kurang tahu sekarang menjadi lebih tahu. Untuk itu mungkin wawancara kita pada kali ini cukup sekian. Terima kasih Ibu sudah menjadi narasumber kami Dan sama bersedia untuk membagi ilmunya dengan teman-teman yang lain. ya sama teman-teman. Saya Ali. Kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.